Tiang kelumur niki sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman. Orang yang beriman ini kan tidak ada ruginya, baik ketika di dunia maupun ketika kelak di akhirat, ketika dia berjumpa dengan Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, innal amra kullahu khair." Aku takjub dengan perkara orang-orang yang beriman. Rasulullah juga bisa takjub. Rasulullah juga bisa heran. Ajaban li amril mu'min, innal amra kullahu khair. Aku heran dengan perkara orang-orang yang beriman. Semua perkaranya itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فبأي آلاء ربكما تكذبان Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tidak mudah jemaah. Tidak mudah. Berdebu di sini pada hafal. Lagu kedua pada bedaikan Zakaratul Maut. Dibeli-belikan. Ukuran yang ada tulis ini ukuran. Sejuta kali enggak tulis. Tapi kalau sudah di akhir hidup ini, sejauh mana keimanan yang dulu kepada Allah. Kemarin ini dua jalur yang pelatihan ada namanya AIDA, Aliansi Indonesia Damai. Aliansi Indonesia Damai ini memfasilitasi teroris Sakoba. Teroris Sakoba. Yang dihadirkan di sana mantan teroris, mantan korban bom. Ada satu orang mantan korban bom Marriott. Ini Marriott itu anak itu dubes Australia. Nika dia kena nanti dampak bom itu jarak antara dia dengan bom itu 35 meter. Saking keras bom itu sampai mobil yang beliau tumpangi itu sak samping dengan tokol itu bolong dia, saking keras. Sedangkan dia orang niki lekak nanti paham itu lekak. Dagunya niki nanti terbuka. Bukan. Ibasa dengan ini orang dekat. Ibasa. Di situ saya paham bahasa. Saya berusaha mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu sasungguh lu marak sapi sak tegorok ini. Ya sasungguh. Berusaha ke lapasan sekarang la ilaha illallah. Walaupun dia sebut lagu sasungguh marah ini Nabi. Marah ulang sapi sak tegorok. Tapi bahasa ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak semudah yang tiang peluru bisa ucapkan ketika dalam keadaan sehat sama. Murni ditentukan oleh keimanan tiang peluru masing. Jadi orang kalau mau betul-betul mampu mengucapkan dua kalimat yang mulia itu, maka muliakanlah diri kalian dengan menyuburkan daripada keimanan. Terus itu. Nak dengan nganggur. Berbeda dengan dengan nganggur. Munara waktu ngaji, ngaji di. Munara waktu milih berjamaah, mundi jandi. Kira sekarang dengan sak beng iman nganggur. Jangan buat iman itu nganggur. Jangan buat hati ini kosong di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak begitu bahaya. Tiang kelumur ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman. Orang yang beriman ini kan tidak ada ruginya, baik ketika di dunia maupun ketika kelak di akhirat, ketika dia berjumpa dengan Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan,
Ajaban li amril mu'min, innal amra kullahu khair. Aku takjub dengan perkara orang-orang yang beriman. Rasulullah juga bisa takjub. Rasulullah juga bisa heran. Ajaban li amril mu'min, innal amra kullahu khair. Aku heran dengan perkara orang-orang yang beriman. Semua perkaranya itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In asabathu dharra, in asabathu sarra, fasyakara fakana khairan lahu. Mun tekican kebaikan, tekican rezeki, tekican kesehatan, tekican kesempatan, fasyakara, kemudian dia bersyukur atas semua itu, fakana khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan baginya. In asabathu sarra fa syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra fa sabara fa kana khairan lahu. Begitupun sebaliknya, kalau ada orang yang beriman kemudian dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dari cobaan itu dia bisa sabar, itu juga bagus bagi orang-orang yang beriman. Artinya susah senang bagi yang beriman, dia dipanggil gimana? Jadi tentu-tentu dengan beriman menjaga senang, dia lupa kita Allah. Menjaga susah, menjaga susah, sering ingat kita Allah. Ini kebalik kadang-kadang. Dan ini kebalik, pirang teringat Allah. Menjaga senang jadi ingat. Menjaga senang jadi ingat. Menjaga susah, bahkan menjaga susah paling rajin ngaji, paling julun tahu apa menjaga susah, terus paling padu sebab sambil sakit sama-sama isi bantu di anak ilmu Nabi. Dulu tuh paling tokoh sambil menidor ilmu dengan sengaja. Jadi nggak bisa ceramah aku salah kelihatan. Kalau orang yang beriman itu susah senang padanya. Ketika dia senang dia mengingat Allah. Ketika dia susah dia semakin mengingat Allah. Ikembik dengan beriman, ikembik marak yang belum niki, lebih nabi, lebih boleh susah daripada senang. Ikembik kiri-kiri. Karena waktu yang terlalu senang, dia lupa tiba Allah. Rasulullah mengatakan, ta'arraf ila Allah fil rafa'i ya'rifka fi syiddah, kata Rasulullah. Ingat Allah ketika kalian senang, maka Allah akan mengingat kalian ketika kalian susah. Dan ya Rasulullah, ta'arraf ila Allah fil rafa'i ya'rifka fi syiddah. Ingat Allah ketika kalian senang. Yang pada ingat isi Allah waktu susah. Arti Nabi, orang kalau sudah ingat Allah waktu senang, saat dia susah, dia ngorek susah. Dia ngorek, pasti dia akan banyak menemukan solusi-solusi yang akan menyelesaikan permasalahannya. Dengan ingat Allah waktu susah doang, tentu selesai masalah, lagu ngorek. Dia sudah rapuh dulu, sudah banyak sesuatu yang terlupakan dan terbengkalai, baru selesai susah. Nu alamat tanda bahwa orang itu ketika dia bahagia, dia tidak mengenal, dia tidak mengingat. Jadi dia rugi. Karena bagi orang yang beriman, susah senang juga Pak. Yang susah bagus, yang senang masih bagus. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, apabila dia diuji oleh Allah,
apabila dia ditimpakan musibah, apabila dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat emas jamaah. Emas berdiri pada cincin nih. Mudah peluru meletawa karat emasmu, apa yang harusnya peluru lakukan? Sepuk dia dengan baik emas itu, kemudian semprot isi. Kalau dia sudah meleleh, kalau dia tidak ada cairan hitamnya, murni kuning, berarti ini murni emas 24. Orang yang beriman itu ibarat seperti ini. Dia disepuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan. Kalau dia betul-betul beriman, maka dia akan keluar dari cobaan itu dalam keadaan orang-orang yang murni imannya kepada Allah. Tapi kalau hanya cuma lisan, dia disepuk oleh api, dia disepuk oleh musibah, cobaan, bukan kuning yang akan menjadi cairan, tetapi dia berubah menjadi cairan hitam. Artinya ini buktinya orang-orang yang mempunyai iman yang palsu, iman yang hanya sebatang lisannya saja, tidak sampai ke dalam iman. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala muji tiang belum meninggal dengan musibah, hendak lebay-lebay, hendak lebui, hendak lebay. Ini memang ketika musibah lagi dalam orang yang paling susah. Hari-hari kajian berdaya ceritaan itu susah. Desa tahu ini susah, kan? Selapua susah sama kau. Akhir bantu dia ini berdaya kajian ini. Kembali pada tak susah balik cerita susah. Udah susah kan? Makanya kalau orang yang beriman itu, dia tidak akan menghadapi kesusahannya, tetapi ketika dia diuji oleh Allah, dia semakin dekat kepada Annal musibah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, annal musibata ma ja'at lituhdikaka wa innama ja'at litamtahina imanaka wa sabr. Bagi orang-orang yang beriman, musibah yang datang dari Allah, apapun bentuknya, ada debat, yang berpenyakit dan lain sebagainya, majak ditulikan. Allah tidak bermaksud untuk menghancurkan dia itu, tidak. Tetapi ditamtahina imanaka wa sabra. Tetapi Allah ingin melihat dan yang belunggu, sejauh mana keimanan yang belunggu dan sejauh mana kesabaran yang belunggu di jalan Allah. Jadi narang dirugi dengan beriman. Yang narang rugi, irut bahagia, mati pun bahagia. Mudah-mudahan tiang belunggu, mudah-mudahan tiang belunggu termasuk orang-orang yang selalu keimanannya terpupuk dengan baik, sehingga tiang belunggu dalam keadaan Nabi pun selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. فبأي آلاء ربكما تكذبان